Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1347 barang dicuri. Lampu di tempat kejadian seketika padam dan seluruh aula menjadi gelap. Namun tak seorang pun panik, karena semua orang tahu bahwa saat lampu menyala itulah saat yang paling terang dan paling menyilaukan. Berpikir tentang 5 barang antik yang dipromosikan sebelumnya, masing-masing dari mereka adalah mahakarya langka, yang membuat banyak orang sangat bersemangat dan mereka semua menunggu untuk melihat momen yang paling mempesona. Bahkan Wu Tianze tampak sangat gembira, bahkan penuh hasrat. Kegembiraannya dan keinginannya lebih pada keinginan untuk melihat keterkejutan semua orang terhadap lukisan gunung hijau dan bulan cerah palsu serta giok Jenderal Xiang Yu. Sekalipun itu palsu, dia tidak mau mengeluarkannya karena pembuatannya terlalu sempurna. Sun Sengshu sekarang menjadi seseorang yang sangat dikaguminya. Suasana masih sepi, lampu belum menyala, dan semua orang masih menantikannya. 2 atau 3 menit berlalu dalam sekejap mata, dan lampu masih belum menyala. Sebaliknya, udara dipenuhi bau darah yang kuat. Kerumunan yang semula diam, mulai menegang syarafnya ketika mencium bau itu. Beberapa orang yang berada di dekat panggung bahkan merasakan hawa dingin. Semacam dingin mematikan yang tampaknya dapat menembus ke dalam tubuh manusia. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan bahkan takut. Angel sedikit bingung. Li Ruoxi sudah meraih tangannya. Jangan berteriak, sudah ada orang mati di sini. Baru saja, Du Longguo di atas panggung terbunuh oleh seseorang yang menggorok lehernya. Meski gelap, Li Ruoxi melihatnya, namun dia teringat perkataan Ji Fei, yang mengutamakan melindungi Angel dan barang antik, jadi dia tidak bergerak dan tidak bersuara. Angel tidak menyangka ada yang meninggal, dan dia menjadi semakin takut. Tanpa sadar dia memegang tangan Li Ruoxi dengan erat, wajahnya pucat. Pada saat itu, seseorang di tempat kejadian tidak dapat lagi menahan tekanan dan berteriak dengan keras. Tepat saat teriakan itu dibunyikan, tiba-tiba terdengar suara berderak orang-orang jatuh ke tanah, diikuti oleh teriakan dan jeritan ketakutan dari massa. Ruoxi, apa yang harus kita lakukan? Wah, begitu suara Angel baru saja terdengar, tiba-tiba terdengar suara keras di telinganya. Diikuti oleh 2 arangan teredam dari seorang pria dan seorang wanita, salah satunya dibuat oleh Li Ruoxi. Angel merasa ngeri. Ruoxi, panggilan, angin dingin menyerangnya. Wah, Li Ruoxi di sebelahnya menyerang lagi dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan tangan lawan, menimbulkan suara tumpul. Lawan menyerang 2 kali berturut-turut tetapi gagal. Ia kehilangan inisiatif dan menghilang dalam sekejap. Li Ruoxi tidak mengejarnya, tetapi berteriak keras kepada semua orang di ruangan itu, cepat nyalakan senter di ponselmu. Awalnya, semua orang tidak memiliki pemimpin dan tidak tahu harus berbuat apa. Li Ruoxi berteriak dan semua orang tersadar dan menyalakan senter di ponsel mereka. Aula yang awalnya gelap, tiba-tiba menjadi terang benderang. Banyak orang tanpa sadar melihat ke arah panggung. Du Longguo, yang sedikit mabuk, kini terjatuh ke tanah dengan darah mengalir dari lehernya. Terbunuh, mati, dari kelima benda tersebut, 3 masih berada di tempat asalnya, sedangkan 2 posisi sisanya kosong, yaitu lukisan gunung hijau dan bulan cerah serta giok jenderal milik Xiang Yu. Bos Du, orang-orang yang mengenal Du Longguo berseru, dan semakin banyak orang yang dipenuhi rasa takut dan teror. Ada beberapa orang tergeletak di sekitar Li Ruoxi, darah mengalir dari leher mereka semua dan meninggal di tempat.
Setelah keterkejutan awal, Wu Tianze dan Dong Lan segera berubah menjadi gembira. Bagaimanapun, yang asli telah digantikan oleh mereka, dan sekarang yang palsu telah dicuri. Itu adalah hal yang sempurna. Tidak seorang pun tahu apa yang telah mereka lakukan, dan tidak seorang pun tahu apa yang telah mereka lakukan. Entah siapa yang melakukannya, namun mereka berdua begitu gembira hingga ingin berpelukan dan berciuman dengan erat untuk mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati mereka. Patah, lampu di aula dinyalakan, lalu staf masuk, dan kemudian orang-orang mulai memanggil polisi. Li Ruoshi dan Angel sudah duduk. Berkat Li Ruoshi, Angel jadi lebih tenang. 10 menit kemudian, Didi, ponsel Li Ruoshi berdering, melihat Ji Fei yang menelepon. Dia segera menekan tombol jawab. Apa yang telah terjadi? Ji Fei melihat polisi menutup Hotel Longdu di lantai bawah dan menelepon untuk menanyakan. Seseorang membunuh Du Longguo dan mencuri lukisan gunung hijau dan bulan cerah, serta giok Jenderal Xiang Yu. Siapa pihak lainnya? Tidak yakin. Lampu dimatikan saat itu, tetapi keterampilan bela dirinya tidak rendah. Kami saling serang dengan 2 telapak tangan, tetapi dia berhasil lolos tanpa cedera. Mata Ji Fei menyipit dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun Li Ruoshi masih belum menguasai ilmu bela diri, dia memiliki kemampuan naluriah untuk melawan musuh. Kekuatan telapak tangan ini tidak rendah. Bahkan ahli biasa pun tidak sebanding dengannya. Sungguh tidak mudah bagi lawan untuk lolos tanpa cedera. Dugaan awalnya adalah Yang Jie. Lagi pula, Gu Wei mengatakan bahwa Yang Jie telah menghilang, dan dia benar-benar ingin mendapatkan Jenderal Jade. Kerja sama saja dengan polisi untuk menangani situasi ini secara normal. Aku tidak akan naik ke sana. Hati-hati, Li Ruoshi tidak bertanya lagi, tetapi memberikan instruksi. Ji Fei menutup telepon dan segera kembali ke Feitang Mansion. Semua orang di Feitang Mansion dalam keadaan waspada tinggi saat ini. Pihak lain sebenarnya telah menculik Julie tepat di bawah hidung mereka. Ini benar-benar sedikit memalukan. Ketika Qin Xingsan melihat Ji Fei, dia ingin meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Itu hanya masalah kecil, jangan khawatir. Qin Xingsan tertegun sejenak, kemudian ekspresi emosi yang kompleks muncul di wajahnya. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental untuk dihukum oleh Ji Fei, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan begitu toleran. Ji Fei datang ke kamar Julie dan mencari dengan saksama, namun tidak menemukan petunjuk apapun, hanya tercium samar bau parfum di udara. Ji Fei sangat terkesan dengan bau ini. Saat dia menyelamatkan Julie 3 tahun lalu, ada bau ini di udara. Pers ini pasti salah satu orang yang menculik Julie hari itu. Tetapi Ji Fei tidak tahu mengapa dia menyerang Julie lagi 3 tahun kemudian. Yang paling penting, mengapa dia tidak ada di sana 3 tahun lalu? Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Si Bin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan Julie untuk saat ini, fokus saja pada urusan perusahaan. Si Bin mengangguk, menekan keraguannya dan berjalan keluar. Su Piao Miao memandang Ji Fei, apakah Julie aman? Dia bisa tahu dari ekspresi Ji Fei bahwa dia tampaknya tidak terburu-buru. Pria yang menculik Julie seharusnya adalah temannya. Motif penculikannya seharusnya tidak berbahaya. Oh, dia bukan orang yang tergila-gila pada cinta, kan? Su Piao Miao mengedipkan mata indahnya ke arah Ji Fei dan menggoda. Semoga saja, dengan begitu Julie bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Dari penampilannya, aku tahu kau sedang terburu-buru ingin menyingkirkan semua wanita di sekitarmu.
Su Piaomiao menatap Ji Fei dengan tatapan kosong. Lagi pula, aku tidak bermaksud mendorongmu keluar. Ji Fei membalas, Anda punya hati nurani. Su Piaomiao mencubit tubuh Ji Fei. Aku akan membantumu. Ji Fei memanfaatkan situasi itu dan berkata, kita akan ke Wu, kan? Su Piaomiao bertanya secara proaktif. Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak bahwa wanita ini begitu pintar sehingga dia tidak dapat menyembunyikan apapun. Dia tidak tahu bahwa Su Piaomiao mempunyai telepati dengannya saat ini. Perkumpulan tengkorak dan tulang diundang oleh keluarga Wu. Yang Jie pasti tidak mau menerima kenyataan bahwa aku telah membunuh begitu banyak anak buahnya kali ini. Tempat terbaik baginya untuk bersembunyi adalah keluarga Wu. Baiklah, kau pergilah cari Wu Tianze, aku akan pergi ke keluarga Wu. Su Piaomiao sudah berbalik dan pergi. Ji Fei, mengapa wanita ini seperti cacing dalam perutku? Tahu segalanya, dia memang akan menemukan Wu Tianze. Aku menekan rasa ingin tahuku dan bergegas ke Hotel Longdu. Bab 1348 hanya Sun Sengshu yang bisa menyelesaikannya. Hotel Rendezvous. Semua orang ditahan di dalam untuk penyelidikan, jadi tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Ji Fei memasuki kamar Li Ruoxi dan Angel dengan lancar. Kedua wanita itu sangat tenang. Di satu sisi, mereka adalah pemilik barang antik, dan sekarang mereka membutuhkan bantuan polisi untuk menemukan hasilnya. Di sisi lain, mereka juga ingin tahu siapa yang mencurinya. Melihat Ji Fei, kedua wanita itu sangat terkejut dan bergegas maju. Ji Fei, apa yang terjadi? Hatiku dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan yang mendalam. Lagi pula, metode pencurian ini terlalu kasar dan sederhana. Ji Fei menceritakan situasi secara singkat. Kedua wanita itu mendengar bahwa Julie telah diculik dan banyak anggota Skull and Bones Society telah dibunuh oleh Ji Fei. Mereka tahu bahwa semua konflik dan kebencian antara mereka dan Ji Fei telah dilampiaskan di tempat kejadian tadi. Jadi tidak mengherankan jika mereka membunuh dengan sangat tegas. Apa yang perlu kita lakukan? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya. Hubungi polisi sekarang juga dan salahkan keluarga Wu. Menyerahkannya pada keluarga Wu, apakah mereka akan mengakuinya? Li Ruoxi bingung, mengingat identitas Angel, bagaimana mungkin kata-katanya salah? Ji Fei tersenyum percaya diri. Kedua wanita itu mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, segera mengangguk, dan mulai menghubungi satu sama lain. Ji Fei sudah meninggalkan ruangan dan pergi ke kamar Wu Tianze dan Donglan. Pada saat ini, di kamar Wu Tianze dan Donglan, keduanya sangat bersemangat. Pencurian kedua harta karun itu adalah hal yang sempurna, yang setara dengan menjual barang curian untuk mereka. Jadi, tak seorang pun dari mereka yang tahu kalau Ji Fei telah datang. Tuan Wu, siapa orang ini? Mengapa dia mencuri dua harta karun? Donglan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Apapun alasannya, selama itu dicuri, itu hal yang baik, barang yang asli adalah milik kita. Wu Tianze berkata dengan bersemangat. Donglan mengangguk, benar sekali, aku hanya tidak tahu siapa yang akan bernasib buruk. Bukankah Du Longguo menjadi orang yang tidak beruntung? Wu Tianze menunjukkan seringai di wajahnya. Apakah barang-barang kita masih ada? Donglan tanpa sadar melihat ke arah kamar mandi. Jangan khawatir, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Wu Tianze jauh lebih percaya diri. Du Longguo, yang tahu tentang penggantian itu, sudah meninggal. Siapa yang tahu bahwa dia telah menukar barang-barang itu? Siapa yang tahu dia bersembunyi di sini? Lihatlah, Donglan ingin melihatnya. Namun Wu Tianze tidak setuju. Lebih baik aku melihatmu.
Aku merasa sangat gembira sekarang. Rencanamu terlalu sempurna. Sambil berbicara, dia sudah memeluk Donglan. Meskipun Donglan benar-benar ingin mengetahui keamanan kedua barang itu, dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dicintai oleh Wu Tianze. Jadi dia secara alami bekerja sama dengannya dengan seluruh kekuatannya. Penyelidikan polisi di luar sedang berlangsung gencar, dan perkelahian antara kedua pria itu makin lama makin sengit. Ji Fei sudah berada di dalam cukup lama dan mendengar dengan jelas semua yang dikatakan kedua orang itu. Dia memanfaatkan ketidakpedulian dua orang itu dan berhasil memasuki kamar mandi, lalu masuk ke dalam, ingin mendapatkan lukisan gunung hijau dan bulan cerah yang asli serta Jenderal Giok milik Xiang Yu. Hasil tidak ada apa-apa di dalam. Ji Fei tercengang, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa hilang? Alisnya berkerut, sedikit kemarahan tampak di wajahnya. Sekarang saya tiba-tiba menemukannya semakin dan semakin menarik. Tampaknya ada tangan tak terlihat di balik layar yang mengendalikan seluruh situasi. Ji Fei baru saja hendak pergi ketika ponselnya bergetar. Melihat bahwa Su Piaomiao yang menelepon, dia segera menutup telepon dan mengirim pesan untuk memberitahunya bahwa kedua barang asli itu juga hilang. Su Piaomiao di ujung sana juga sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Dia memberitahu Ji Fei bahwa Yang Jie benar-benar ada di keluarga Wu, dan sedang menyerap energi giok Jenderal Xiang Yu di ruang rahasia. Tetapi sangat aneh, dan sepertinya dipenuhi dengan bau mayat yang kuat. Hati Ji Fei tergerak, ini tidak benar. Dia pernah melihat Jenderal Jade sebelumnya, dan tidak ada aura mayat di sana. Itu berarti apa yang didapatnya palsu, benarkah itu? Yang lebih mengejutkan Ji Fei adalah, meskipun itu palsu, bagaimana mungkin ada ki mayat? Serangkaian pertanyaan muncul dalam benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera meminta Su Piaomiao untuk keluar dengan cepat. Setelah Su Piaomiao menjawab, Ji Fei meninggalkan kamar Wu Tianze dan Donglan. Dia tidak kembali ke kamar Li Ruoxi, tetapi langsung meninggalkan Hotel Longdu. Setelah keluar, dia khawatir Su Piaomiao tidak akan keluar, jadi dia segera memanggil Su Piaomiao. Akibatnya, panggilan telepon ilusi itu dipenuhi dengan suara-suara pembunuhan dan jeritan yang menyayat hati. Apa yang telah terjadi? Ji Fei bertanya dengan cemas. Yang Jie seperti orang gila, membunuh siapa saja yang ditemuinya, dia bahkan meminum darah mereka. Su Piaomiao tidak tampak gugup sama sekali dan berbicara dengan sangat mudah. Tetapi setelah Ji Fei mendengar ini, kepalanya tiba-tiba membesar. Nama Sun Sengshu langsung muncul dalam pikirannya. Itu pasti perbuatannya. Kamu harus segera kembali ke Fei Tang Mansion. Segera, segera, kamu tidak boleh berlama-lama. Kamu gugup sekali. Kamu khawatir padaku atau aku? Pernyataan yang tidak jelas dan mengejek, semuanya, kembali ke sini sekarang juga. Wah, Ji Fei menutup telepon. Di sisi lain, Su Piaomiao menunjukkan sedikit emosi di wajahnya. Dia tahu bahwa Ji Fei benar-benar peduli padanya dan juga tahu bahwa dia benar-benar menghadapi masalah. Berbalik dan segera pergi. Hanya saja keluarga Wu saat ini berada dalam situasi yang sangat tragis, karena lebih dari selusin orang telah terbunuh. Jika Yang Jie tidak ingin menghisap darah orang-orang itu, saya khawatir lebih banyak orang akan terbunuh sekarang. Ji Fei berada di luar Hotel Longdu dan menelepon Li Ruoxi, memintanya untuk pergi dan keluar bersama Angel. Kedua pria itu tidak tahu alasannya, tetapi mereka sangat patuh dan segera keluar. Polisi ingin menghentikan mereka, tetapi kedua pria itu mengungkapkan identitas mereka dan polisi tidak menghentikan mereka. Lagi pula, berdasarkan apa yang terjadi malam ini,
mereka adalah yang paling tidak mencurigakan. Mereka keluar dan masuk ke mobil Ji Fei. Apa yang terjadi? Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Yang Jie benar-benar melakukan pembunuhan massal di keluarga Wu dan meminum darah mereka. Mendesis, keduanya terkesiap, dengan keterkejutan dan kengerian di wajah mereka. Hal yang paling aneh adalah bahwa lukisan gunung hijau dan bulan cerah, serta giok Jenderal Xiang Yu yang dicuri Wu Tianze sebenarnya dicuri oleh seseorang di balik layar. Ah, kedua wanita itu berseru dan menatap Ji Fei, sedikit terkejut. Sudahlah untuk saat ini, kembalilah ke Fei Tang Mansion dulu, keselamatan adalah yang utama. Kedua wanita itu langsung mengangguk. Ketika ketiga orang itu kembali, Su Piaomio juga kembali. Ji Fei merasa lega melihat dirinya selamat. Su Piaomio sedikit terharu dan menyerahkan video yang baru saja diambilnya kepada Ji Fei. Ji Fei dan yang lainnya terkejut ketika melihat adegan berdarah itu. Qin Xingsan menatap Ji Fei. Yang Jie ini tampaknya sudah kehilangan akal sehatnya. Qin Jie dan Qin Xiong menatap Ji Fei pada saat yang sama, mengajukan pertanyaan. Ji Fei menggelengkan kepalanya, dia tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi dia dikendalikan oleh energi mayat di Jenderal Jade palsu. Sekarang dia adalah hantu yang hidup. Hantu hidup, semua orang berseru dan bertanya, baru pertama kali mereka mendengarnya. Tubuhnya ditempati oleh hantu. Yang Jie bukan lagi Yang Jie. Dia hanyalah hantu. Haruskah kita mencari pendeta Tao untuk menaklukkannya? Qin Xiong bertanya dengan ragu. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Sia-sia saja, Yang Jie, yang sekarang dikendalikan oleh hantu, tetaplah manusia, dan pendeta Tao tidak bisa mengendalikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Jie bertanya dengan cemas. Hanya Sun Sengshu yang bisa menyelesaikannya. Bersambung,